sabar. Ya, bersyukur itu bagaimana kalau kita tahu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Ternyata rezeki Allah selama ini orang itu ya salah paham nih Pak De. Ternyata rezeki dari Allah cuma dihitung dari harta, benda, duit, fulus, uang. Nah, ya. Yang ada ukurannya saja. Yang ada ukurannya berupa materi. Tapi ternyata ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat subuh, kemudian menunaikan sholat ya qobliyah sebelum subuh. Ya, man sholat qoblal fajri, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk ya menunaikan sholat ya sunnah sebelum subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian berzikir melakukan ibadah itu sampai suruk, ya, kemudian disambung dengan duha, itu rezeki yang luar biasa. Jadi rezeki yang tak terukur dari yang kita dapatkan dari Allah. Tapi kan tidak bisa disentuh. Ya, selama ini orang salah paham kalau rezeki itu adalah sesuatu yang bisa disentuh dan bisa dipertunjukkan pada orang lain. Yang bisa dipamerkan atau disombongkan pada orang lain. Itu bukan rezeki, tapi itu adalah bala. Ibtila, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini kan orang menganggap bahwa kalau harta itu rezekinya, wah ini rezeki anak soleh. Ya, berupa makanan, uang, hadiah atau dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya cobaan, bukan rezeki. Nah ini yang selama ini kan yang populer bahkan di dalam pikiran kita sejak kecil, di dalam benak kita namanya rezeki itu yang bisa dipegang, yang terukur dan yang nampak gitu. Iya, karena memang paribasan menungso atau simbolisasi manusia atau pasemon ya di dalam Jawa itu seperti misalnya ada peribahasa dapat durian nomplok. Yang dilihat adalah the king of fruit ya. King of fruit, rajanya buah itu kan durian ya. Sesuatu yang diindra, bisa dinikmati, menjadi kebanggaan, sesuatu dipamer nih dan sebagainya. Akhirnya jadi nomplok karena apa? Tidak perlu usaha sudah dapat sesuatu yang menyenangkan. Datang sendiri lah, itu kadang-kadang disebut rezeki. Kalau dalam bahasa pewayangan tengok-tengok nemu gedok semacam itu. Ketika kemudian dia mendapatkan sesuatu yang mudah itu dianggap rezeki, tapi itu sebenarnya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya yang bagaimana? Kalau kemudian ketika dia mendapatkan sesuatu ya berupa kenikmatan, anugerah ya dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, itu baru rezeki. Kalau iya memang ungkapan kalau wah oleh rezeki nomplok itu memang bibirnya saja yang bilang, tapi hatinya belum tentu bilang. Artinya kan belum ada namanya chemistry ya. Orang sekarang namanya chemistry. Keselarasannya belum nampak. Keselarasan bridging itu bisa dijembatani, itu belum tentu. Karena itu kita harus benar-benar ya mempunyai pemikiran yang jelas, terang, ya cetha welo-welo berkaitan dengan rezeki ini, sehingga nanti kekuatan ruh kita itu menjadi semakin kuat. Selama ini kan orang kadang-kadang ya yo ngalah Gusti seprono sprene wis usaha kaya ngene kok mboten diparingi napa-napa ana dia diparingi sehat. Iya, dan tidak diakui. Dia diberikan kesempatan untuk ibadah, diberikan dia itu keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Koncone enggak iso mlaku karena stroke, dia iso mlaku. Lainnya koncone kemudian istilahnya sakit ya, nggak bisa apa-apa, tapi dia masih bisa blebar-blebar ke sana kemari. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Diberikan kesempatan untuk tetap menanam ya amal solehnya itu di dunia. Itu memerlukan rezeki. Kalau memang kita kaji, kita ingat-ingat dan kita jujur, sebenarnya memang rezeki yang semacam ini yang tidak mudah didapatkan, Pak Ustaz. Nah ini nanti kalau kita sudah memahami itu, kita baru paham ya bahwa ternyata Allah itu ya ketika memberikan sesuatu ya yang kelihatannya tidak enak, itu sebenarnya di baliknya itu ada ya hikmahnya yang luar biasa. Karena itu rezeki inilah yang merupakan sumber manusia itu mendapatkan afiah atau kesehatan lahir batin dunia sampai akhir. Untuk membiji ya ilmu pengetahuan yang hanya bersifat materi, maka materi itu akan membuat orang jadi kecewa.
Karena apa? Wis ngangen dhuwur ngelip, ternyata dikecewakan. Wah, ternyata yang ngono tok. Enggak ana teruse. Enek teruse ternyata ndak abadi. Seperti jabatan suatu saat juga akan pensiun. Nanti letaknya juga. Harta kekayaan ketika badan sudah mulai lemah, raga sudah mulai rapuh, maka kemudian mencari rezeki juga akan tersendat. Sehingga kenikmatan yang dulu dia nikmati tiba-tiba berkurang. Yang jelas dulu kenikmatan yang bisa dirasakan menjadi sebuah kekhawatiran. Biasanya wah wis tuwa saya akeh sing kudu dihindari karena efek dari asupan tadi, Mas. Karena itu kemudian kita harus tahu bahwa semuanya ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, itu namanya rezeki. Nah, ini membuat kata kuncinya dari bahasan kita itu adalah rizqam minallah, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mestinya bukan setelah kita berusia lanjut, Ustaz. Ini semenjak kita mungkin mengerti jadi balita itu mestinya sudah tertanam pasti dan kuat. Iya, jadi kalau kemudian kita berusaha untuk mencari rezeki, itu jangan kemudian istilahnya bangun kesiangan, ya, karena itu kalau tangine bangkong, ya rezekine dicucuk pite. Nah, lek cara Betawi ini dicocok ayam. Ya, cocok ayam habis sudah. Kalau kita masa muda itu kemudian kita lerwaaken, kemudian kita abaikan, ya suatu saat ketika sepuh jadi menyesal. Sebenarnya bukan kita kesiangan terus kita kehabisan kesempatan untuk meraih rezeki, bukan, tapi kesempatan kita yang tadi luar biasa mulai subuh sampai suruk, kesempatan dan ganjaran yang luar biasa itu yang terlewatkan, Pak Ustadz. Terlewatkan sehingga ketika kita menuju kepada husnul qada, ya, husnul qada adalah qada yang baik. Itu nanti kemudian akan terlewatkan karena orang yang sudah rajin ibadah sejak muda pasti hidupnya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dituntun, maka dia akan menghadapi banyak kemudahan dari Allah berkaitan dengan kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Sehingga hatinya tetap fokus dalam rangka untuk memelihara rezeki dari Allah itu, sehingga akhirnya kemudian dia akan senantiasa mendapatkan bantuan. Kerentek hamba yang sesuai dengan kehendak Rabb atau kehendak Allah Subhanahu wa taala itu namanya taufik. Nah, selama ini kan orang kita mengharap taufik dan hidayahnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengupasannya belum nyampe ke sana. Ternyata ilmunya tidak sampai, ya. Kalau orang itu sudah beribadah sejak muda, maka taufik Allah itu akan lebih kuat melekat di dalam dirinya sehingga kerentek dirinya itu sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan maunah. Maunah itu pertolongan dari Allah.